Tim BM untuk 2024. Mari berikan tepukan. Haleluya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kedatangan kamu semua, komitmen kamu, kamu meluangkan masa kepada perlengkapan sebenarnya. Perlengkapan untuk kita sama-sama melayani di dalam tahun 2024. Jadi tanpa kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin dengan suara. Ya, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan di atas kebaikan dan kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu, dan kekuatan yang telah Engkau anugerahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu yang telah hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Engkau, dan juga acara kami pada malam ini kiranya Engkau yang terus menyertai kami, Engkau terus mengurapi kami, menguasai kami, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, kekuatan ya Tuhan. Di dalam apapun yang kami lakukan pada malam ini, kiranya semuanya itu dapat memuliakan nama Tuhan dan juga memperluaskan kerajaan Tuhan di tempat ini melalui pelayanan worship team ini ya Tuhan. Bapa di surga, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah persekutuan kami bersama-sama ini juga dapat mengeratkan dan menguatkan antara satu dengan yang lain, terus lebih dekat dan setia di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, pakai setiap kami anak-anak-Mu, dan jadikanlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang setia, dan juga berikan kami kasih antara satu dengan yang lain, sering mendorong antara satu dengan yang lain, sering menguatkan di dalam persatuan ini ya Tuhan. Di dalam pelayanan ini, biarlah Engkau dipermuliakan dan ditinggikan. Sekali lagi ya Tuhan. Shalom. Selamat malam. Nah, jadi kalau kamu nampak muka saya, memang tidak lain dan bukan kita main games lah itu, Icebreaker. Akanlah saya sharing dah. Oke. Jadi Icebreakernya senang saja. Ini kita kalau kanak-kanak orang suka ini, orang main masa di sel kanak-kanak, yaitu gula-gula getah. Saya tahu kamu kenyang, itu masalah kamu bukan masalah saya. Oke, jadi mari kita berdiri. Arahannya senang saja. Kalau saya cakap gula-gula getah, kamu cakap. Lepas saya kasih tahu gimana lah, kamu pergi melekat. Tapi dengan syarat jangan main ganas. Perhatian kepada anak-anak kecil. Anda sudah dalam fokus.
kalau aku Kita satu orang. siapkan hati kita, jiwa kita untuk menyembah Tuhan.
berbagi apakah cara-cara dan kalau saya terlibat apa yang saya perlu lakukan di dalam worship team dan sebagainya. Tetapi saya mau membawa kita untuk ke satu suasana di mana kita mau mengalami hadirat Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita menaikkan lagu ini saat indah. Yesus kekasih jiwaku, bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
pada malam hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Mungkin ada di antara kami pada malam hari ini yang datang dengan kekeringan. Bapak kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau menjamah setiap kami. Bapak jangan lewati kami. Kami mau supaya Engkau menjamah kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan pada malam ini kami benar-benar dapat menikmati hadirat Tuhan. Kami dapat menikmati perkenanan Tuhan. Kami dapat menikmati pekerjaan Tuhan. Kita melayani, apakah pernah kita mengalami suatu waktu di mana keterdekatan kita dengan Tuhan itu kita boleh rasakan? Jika kita pernah mengalami hal yang sedemikian, Anda berada di dalam hadirat Tuhan. Tapi sekiranya kita tidak pernah mengalami hal sedemikian, maka kita perlu untuk melatih diri kita dan mencari hal hadirat Tuhan itu di dalam kehidupan kita, bahkan juga di dalam pelayanan kita. Sangat sukar untuk kita mencari hadirat Tuhan itu kalau kita dibebani dengan banyak perkara, banyak hal yang berlaku di dalam kehidupan kita, ya. Terutamanya kalau kita dengan banyak kesibukan, lain lagi aturan, pekerjaan. Bayangkan awal pagi bangun pikir sudah pasal anak. Nah ini yang saya alami lah. Lepas itu pikir pasal kerja. Nanti tengah hari macam mana mau ambil anak lagi, apa yang mau dimakan. Lepas itu begitulah rutin. Dan di dalam kesibukan itu kadangkala. Jadi firman Tuhan pada malam ini sebenarnya sangat menegur saya secara pribadi, dan saya percaya mungkin ini juga adalah berkat bagi kita bersama-sama. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-14, Keluaran 33 ayat yang ke-14 dikatakan, firman Tuhan berbunyi demikian, lalu ia berfirman, ini adalah Tuhan ya berfirman kepada Musa. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Maksudnya di sini Tuhan berbicara kepada Musa karena kita tahu keadaan Musa pada waktu itu dia sangat sibuk mengaturkan 2 juta lebih orang bangsa Israel keluar daripada Mesir. Dan seakan-akan dia tidak ada waktu yang khusus untuk Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada dia, tinggallah. Kalau di dalam terjemahan lainnya, dalam Inggris, dia katakan, and the Lord said, my presence will go with you. Maksudnya hadirat saya
mau bersama-sama dengan kamu. Dan I will keep you rest. Saya akan memberikan kamu rehat. Karena pada waktu itu Musa, dia tidak ada masa untuk dirinya. Mungkin juga pada waktu itu dia tidak ada waktu untuk keluarganya. Yang dia lebih banyak waktu menguruskan bangsa Israel. Hal yang remeh-temeh pun datang kepada dia. Sebenarnya boleh diaturkan oleh orang lain pun datang kepada dia, sehingga dia tidak ada waktu. Dan firman Tuhan datang kepada dia bahwa aku hendak hadirat saya, aku mau membimbing engkau, aku bimbing engkau. Kehadiran saya, hadirat saya mau bersama-sama dengan engkau. Dan ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada Musa. Ya, bagaimana keadaan Musa pada waktu itu? Bayangkan juga, kita dapat membayangkan bagaimana keadaan kita sekarang ini. Meskipun dalam kesibukan kita, mungkin dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, tapi satu hal yang saya ditegur dan kita semua juga boleh belajar tentang hal ini, yaitu kita harus mencari hadirat Tuhan. Sebab pelayanan kita tidak akan kemana kalau kita melayani tanpa hadirat Tuhan. Ya, kita tidak akan dapat membangun kehidupan seseorang, kita tidak akan dapat membawa impak kepada kehidupan seseorang, meskipun itu di dalam pelayanan kita, kalau Tuhan tidak beserta dengan kita. Hadirat Tuhan tidak beserta dengan kita. Itulah sebabnya Tuhan juga berkata kepada kita pada malam ini, aku hendak membimbing engkau. Kalau Tuhan berkata, aku hendak membimbing engkau, biarkan Tuhan membimbing kita. Ya, maksudnya adalah kita mau membina keterlekatan kita dengan Tuhan. Kita mau membina hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau merasakan bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Pemazmur di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua. Pemazmur 127 ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Maksudnya pemazmur mengatakan bahwa sia-sialah apapun yang kamu kerjakan. Mungkin kamu sibuk dengan itu dan ini, sia-sialah itu. Kalau kita baca ini dengan pikiran penafsiran kita secara manusia, ini firman Tuhan ini kan macam tidak ngambil ini. Karena dia katakan sia-sialah kita dengan apapun jerih payah kita yang kita lakukan. Maksudnya kalau kita melayani pun sia-sialah. Tetapi maksudnya di sini di ayat yang perkataan yang seterusnya, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan maksudnya kau disuruh tidur sepanjang masa. Maksud di sini dalam terjemahan adalah rest, mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Kita sibuk dengan banyak hal, banyak perkara. Ya, Alkitab mengatakan sia-sia itu kalau kamu tidak mencari hadirat Tuhan, tidak rehat di dalam naungan Tuhan. Jadi bagaimana kita mau merehatkan diri di dalam naungan Tuhan? Kehidupan Yesus semasa dia di dalam dunia ini, ya, Yesus pun sibuk juga, sibuk macam kita. Ya. Iya, sebelum itu adakah di sini yang tidak sibuk? Boleh katakan kayak sibuk di sini. Kalau kanak-kanak pun sibuk kok. Bangun. Kalau ada tuition lagi pergi tuition.
belajar situ, belajar sini. Tak mau belajar sudah disuruh juga belajar. Sibuk, ya. Yesus juga sibuk macam kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus sibuk untuk melayani, Yesus sibuk untuk melakukan, dikatakan di sini menyembuhkan mereka yang sakit. Tapi dalam kesibukan Yesus itu mungkin pada waktu itu masih ada yang sakit, tapi Yesus kata, masa saya untuk Bapa. Saya ada masa untuk Bapa. Dia memandang tinggi hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Bapa jauh melebihi orang lain. Memanglah kita mau mengasihi mereka, tetapi kita mau melihat juga bagaimana hubungan kita dengan Bapa. Karena kita tidak akan berhasil untuk melayani orang lain. Ke kandas, boleh dipersilakan.